Ya, dalam paket pengantar yang kami sampaikan untuk Anda, tampaknya salah satunya adalah soal transparansi atau keterbukaan. Ini salah satu yang banyak dikritik sejumlah organisasi yang kemudian mundur dari program organisasi penggerak atau POP Kemendikbud. Mendikbud Nadiem Makarim sendiri sudah menyatakan atau menjawab hal ini bahwa akan segera melakukan evaluasi, salah satunya terkait dengan seleksi organisasi-organisasi yang terpilih dalam program POP. Bagaimana kemudian kelanjutan dari gaduh program POP di Kemendikbud ini. Kami segera membahasnya. Hadir di studio Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Sunanto dan juga secara daring bergabung Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda. Saya sapa Mas Saiful Huda dulu di online atau daring. Mas Saiful, selamat pagi. Pagi Mas Bayu, Mas Sunanto. Ya, terima kasih waktunya. Mas Sunanto juga terima kasih waktunya untuk menjelaskan ini. Muhammadiyah pertama kali memang sudah mundur. Apa sih sebetulnya yang menjadi pertimbangan Muhammadiyah walaupun kita sudah dengar secara rinci dalam press-con-nya sebetulnya, Mas Sunanto? Ya, yang kita pahami bahwa Muhammadiyah sangat mengapresiasi rencana program gagasan tentang peningkatan kapasitas pada guru-guru. Ini program yang baru dibentuk ya, baru dibentuk oleh Kemendikbud. Ya, jadi apresiasi, maka kami ikut dalam proses selama 5 bulan. Seleksinya memang agak secara administratif sangat ketat lah. Tapi setelah diumumkan ternyata ada tidak proporsional lah kira-kira di dalam melihat orang-orang yang atau lembaga-lembaga yang mendapatkan dengan Muhammadiyah dan sebagainya. Jadi ada banyak hal yang saya kira menjadi pertanyaan menurut Dindasmen tentang kualitas, tentang penerima POP ini, itu yang 100 lebih itu. Jadi kami melihat bahwa karena tidak proporsional, misalnya begini Mas, sama-sama dapat gajah. Proporsionalnya itu seperti apa ya? Proporsional ini sama-sama dapat gajah. Nah, saya sebelum sampai ke sana saya jelaskan lagi ke pemirsa, koreksi saya Mas Nanto ya. POP ini dibentuk maksud Kemendikbud adalah melakukan pelatihan dan pendampingan bagi para guru-guru penggerak, kepala sekolah. Maksudnya nanti kualitas pendidikan kita akan lebih baik. Nah, dibutuhkanlah banyak organisasi untuk membantu ini di Indonesia yang begitu luas. Kira-kira begitu ya. Kemudian ada 567 miliar per tahun yang akan disebarkan untuk ini. Dibagi, nanti organisasinya dipilih. Ada yang disebut gajah, dananya 20 miliar per tahun. Organisasi yang masuk kategori macan, 5 miliar per tahun. Dan kemudian kijang, 1 miliar per tahun. Oke. Sudah terpilih 183 organisasi. Nah, di mana kemudian itu miss-nya menurut Muhammadiyah? Jadi setelah diumumkan baru ketemuan model miss-nya. Pertama bahwa apakah semua lembaga itu sudah mempersiapkan infrastruktur SDM-nya atau silabusnya dan sebagainya. Karena kalau kita tracking kan hanya administrasi. Pertama bahwa misalnya begini, yang gajah sama-sama dapat gajah, kategori wilayah saja Mas. Kalau Muhammadiyah itu sampai 62 kabupaten, 180 sekolah. Dan itu tidak hanya Muhammadiyah. Ada yang dapat gajah, dia hanya 3 kabupaten. Jadi menurut saya kategori ini kalau ingin melakukan suatu pemerataan pendidikan dan peningkatan kapasitas semua kepala sekolah dan para guru-guru, maka segmentasi wilayah dan segmentasi orang harus diukur secara sama. Ya, jadi kalau Muhammadiyah dengan sebaran sekolahnya yang begitu banyak 20 M per tahun, ya kan harus dibaginya banyak gitu. Ada sebuah organisasi sebutlah Bayu Foundation. Saya cuma punya 3 sekolah gitu. Ya 20 dibagi 3, jadi kan dia lebih besar gitu. Kabupaten. Kalau kabupaten, proporsi inilah yang menurut Muhammadiyah kurang pas. Gitu. Proporsinya mungkin sekolahnya tetap sama, tapi wilayahnya, tingkat wilayahnya yang diajukan itu hanya 3 kabupaten. Maka sebenarnya dalam segi target menurut saya tidak akan tercapai. Karena kalau keinginan untuk melakukan peningkatan kapasitas dengan proses pemerataan yang dianggap senjang saat ini di pendidikan untuk kualitas pendidikan para guru, itu saya kira tidak akan tercapai. Dan itu tidak diukur dalam proses standarisasi dan dalam segi pendapatan yang diumumkan itu sama.
Oke. Terbayang saya kira-kira proporsionalnya seperti apa yang kemudian dirasa kurang pas gitu, kurang fair di dalam hal ini. Tapi ini sudah ditanyakan ke Kemendikbud, Mas Nanto? Kan ini kalau sudah diumumkan, kalau misalnya ditanyakan apa aja. Jadi saya dalam proses seleksi yang seperti ini bagi kami kan dia, setahu saya dia hanya payung hukum persyaratannya setiap seleksi ormas itu menjadi tidak, kategori ormasnya itu seperti apa. Karena kemarin tadi sudah diumumkan, misalnya disampaikan oleh Ketua Didasmen tentang kualitas manajerial orang. Kami khawatir bahwa ini penggerak-penggerak yang dapat hanya menjadi IO. Menjadi IO di dalam pelaksanaan penggerak. Dia tidak punya resources misalnya. Jadi banyak masih yang Mas Nanto lihat nih nama baru gitu kira-kira begitu. Misalnya pengalaman, terus orang kan dia pendidikan itu butuh konsistensi dan pendampingan secara terus-menerus. Jangan-jangan nih organisasi yang terpilih kemudian mencari orang lain lagi. Gitu. Kalau kita sebut IO maksudnya seperti itu sebagai contoh. Ini hanya masuk organisasinya, tapi dia bukan yang terjun langsung. Nah, inilah kekhawatiran Muhammadiyah, dan saya rasa juga teman-teman di NU dan kemudian PGRI hal yang sama kira-kira begitu. Saya kira. Tapi saya pikir kan NU, Muhammadiyah, PGRI jangan patah semangat untuk bertanya begitu ke Kemendikbud. Nggak ada komunikasi sebelum kemudian menyatakan mundur, Mas Nanto. Karena bagi kami bahwa membantu pemerintah dalam segi pendidikan bukan hanya soal POP. Jadi kami terus bergerak untuk melakukan peningkatan kapasitas dan meningkatkan. Ini mundur hanya dari POP? Dari POP. Kalau bukan mundur sebagai pendidik, enggak. Muhammadiyah tetap komitmen untuk mencerdaskan anak bangsa dan sudah dibuktikan dan tidak perlu diragukan lagi untuk melakukan upaya. Setuju saya soal itu. Bahkan sebelum Indonesia merdeka, Muhammadiyah sudah melakukannya. Jadi Bang, ini Mas. Jadi misalnya sebenarnya POP ini apakah kebutuhan yang sangat mendesak saat ini? Yang kedua, target POP itu banyak lembaga-lembaga, kenapa nggak memaksimalkan lembaga-lembaga yang dibawa Kemendikbud yang selama ini mengkonsentrasi untuk peningkatan kapasitas guru, misalnya LPMP, LP2KS. Program-program seperti ini itu sudah ada. Sudah ada, sehingga kalau mau memaksimalkan itu yang didorong karena memiliki kapasitas memang. Kalau mau mengajak publik, ya diajaklah publik yang memiliki kapasitas yang sama. Yang sudah ada track recordnya. Saya terbayang kegundahannya itu, saya terbayang. Sebelum saya ke Mas Saiful Huda, ini perlu saya tanya karena ini kemudian menjadi pertanyaan publik juga bagi Muhammadiyah, NU dan juga PGRI. Banyak kemudian juga pengamat yang sudah mengatakan ini bukan soal proporsional atau apa dan segala macamnya, tetapi ada, saya menyebutnya apa ya Mas Nanto supaya pas begitu ya. Harga diri atau gengsi Muhammadiyah, NU dan PGRI yang selama ini sudah bekerja di sana dalam program POP ini dengan tidak proporsional, ada organisasi yang mungkin mendapat sedemikian rupa tidak proporsional begitu dibanding ini membuat ada ketersinggungan bagi Muhammadiyah. Itu juga? Enggak juga. Kalau tersinggung itu bukan tersinggung karena asumsinya itu karena uangnya dapat sedikit, enggak juga. Itu kira-kira publik merasa begitu? Publik merasa bahwa kami mundur karena cuma dapat satu, enggak. Bukan soal itu. Bukan soal itu. Karena kalau hanya itu kami sudah tahu bahwa Gajah dapat 20 M, Kijang, Macan dapat M, Kijang 1 M. Sudah tahu karena ini gagasannya bagus, kita mencoba ikut gitu loh kira-kira. Tapi harus dipahami juga Kemendikbud dalam memahami ormas-ormas yang memiliki resources pendidikan yang sangat besar, gitu kira-kira. Dan program yang didapat oleh setiap ormas kayak Muhammadiyah itu tidak hanya untuk sekolah-sekolah Muhammadiyah. Jadi yang kami kenapa harus mundur karena memang tidak profesional dan melihat problem yang akan ke depan yang saya kira juga akan melibatkan banyak masalah bagi kami secara administratif misalnya. Kan nggak ada ketidakseimbangan, targetnya besar. Tapi kalau misalnya itu tetap berlanjut di masa pandemi yang seperti Pak Jokowi lebih fokus kepada bagaimana misalnya bagaimana Mendikbud itu memikirkan tentang pendidikan jarak jauh. Itu yang lebih difokuskan. Kenapa sekarang silabus tentang pendidikan jarak jauh, meningkatkan kapasitas tentang teknologi, itu harus didorong oleh
oleh Kemendikbud ketimbang POP. Karena kalau melihat Mas, yang lolos ada salah satu yang lolos dapat gajah untuk SMP, tapi metodenya metode baby bahasa Inggris gitu. Tapi untuk pendidikan bayi itu kan maksudnya ya perlu dijelaskan metode bayi untuk guru. Ini guru loh, bukan sekolah, bukan SMP, bukan murid yang harus dididik. Baik, nah hal-hal semacam ini nanti kita sambung lagi. Saya ke Mas Saiful dulu. Mas Saiful, penasaran saya secara pribadi ini terjawab sedikit-sedikit dari Mas Nanto begitu. Tapi saya meyakini Komisi 10 langsung bergerak juga. Fact finding begitu, langsung dengan kolega-kolega semua ini kan sebetulnya. Bagaimana Komisi 10 kemudian melihat ini semua? Sebagai rasa optimisme, saya kepingin program ini bisa jalan. Semua organisasi yang selama ini kita kenal memang terlibat di dalam pembangunan pendidikan Indonesia, Muhammadiyah, NU, PGRI juga bisa ikut kembali lagi. Masih bisa ini, Mas Saiful, dari amatan Anda? Kita usahakan. Tapi kalau NU, Muhammadiyah tersinggung wajar, Mas. Saya kira wajar karena dua ormas ini punya kontribusi besar dalam konteks pendidikan di Indonesia. Ya. Pada konteks itu saya kira Kemendikbud kehilangan akar historis dan kehilangan melihat sosiologis antropologis pendidikan di Indonesia kalau tidak melihat posisi NU dan Muhammadiyah. Itu satu, Mas ya. Ya. Apa artinya, maksudnya gini Mas Saiful, apa kemudian Muhammadiyah dan NU harus dapat porsi yang lebih besar juga? Kan tidak selalu dalam tiap program harus begitu. Jadi sebenarnya apa yang kemudian baik dilakukan oleh Kemendikbud untuk hal-hal semacam ini? Ya, bukan soal porsi besar. Ya. Tapi pendidikan itu konteksnya adalah partisipasi publik. Nah, partisipasi publik di Indonesia itu di mata saya hampir 40-50% direpresentasikan oleh NU dan Muhammadiyah. Ya. Karena kan nggak bisa NU Muhammadiyah secara kelembagaan pendidikan disamakan dengan organisasi penggerak yang levelnya masih kelembagaan dan tidak punya sekolah gitu. Nah, sebenarnya Muhammadiyah 30.000 dari SD sampai SMA. Iya. Mengerti. Di luar madrasah sanawiyah ada 21.000. Ya. SMP, SD sampai SMA. Artinya memang tidak untuk dibandingkan. Satu itu. Nah, karena itu program ini di mata saya akan legitimit kalau melibatkan NU dan Muhammadiyah. Ya. Karena itu saya akan terus mendorong NU Muhammadiyah, PGRI untuk terlibat kembali. Oke. Tentu catatan-catatan keberatan NU Muhammadiyah, PGRI harus didengarkan dan menjadi policy baru dari Kemendikbud. Karena kalau tidak, pasti NU, Muhammadiyah, PGRI juga agak susah untuk diajak bareng lagi, Mas Bayu. Ya, dimengerti. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa suasana kebatinannya Kemendikbud, seluruh jajarannya harus mengerti bagaimana besarnya NU dan Muhammadiyah di dalam pendidikan. Mas Saiful sudah mengatakan begitu banyak sekolahnya sudah menyebar begitu. Ini tidak bisa tanpa bermaksud ingin mengistimewakan dua organisasi ini, tetapi mau tidak mau menjadi pertimbangan untuk melakukan program-program agar mereka bisa terlibat. Kira-kira begitu ya Mas Saiful ya? Betul. Lebih dari itu Mas Bayu, terkait dengan peningkatan kapasitas guru, kapasitas sekolah, terlebih-lebih siswa nanti, itu kan goalnya kan Mas Nadiem pengen menciptakan profilnya adalah citra pelajar Pancasila. Ya. Loh, pertanyaannya, sekarang organisasi mana yang bisa membentuk profil Pancasila? Yang punya komitmen kuat terhadap ideologi Pancasila dan NKRI. Ya, sudah terbukti begitu ya. Ya, betul. Saya mengerti. Dan ini kan nggak bisa ditransformasikan sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun. Ya. Ini butuh puluhan tahun, dan kelembagaan yang punya komitmen jelas terkait dengan ini adalah NU, Muhammadiyah, PGRI. Itu pada konteks yang lebih
Oke. lebih substantif ya. Ya, sudah ada komunikasi Mas Saiful, Komisi 10 dengan Kemendikbud, membaca di beberapa artikel online begitu, Komisi 10 akan segera memanggil untuk berdiskusi dengan Menteri Pendidikan. Kapan ini? Ya, kita akan mengundang Mas Nadiem, semoga bisa dalam waktu dekat Mas Bayu. Kebetulan kami sedang reses, Iya. masa reses ini. Ya. Ada beberapa tahap yang harus kami selesaikan di internal DPR RI. Ya, Kenapa kita perlu manggil Mas Nadiem? Karena ini berbeda, ada gap level gagasan dengan level operasionalnya. oke. Level kriteria, mekanisme penilaian, organisasi apa saja sih yang sebenarnya semestinya masuk di organisasi penggerak ini. Soal skema, karena skema yang disampaikan Kemendikbud kepada Komisi 10 baru satu skema, Oke. yaitu skema full dibiayai oleh APBN. Nah, sementara ini kemarin rilis Kemendikbud ada tambahan skema baru. Ya. Ada Jadi skema. Jadi ini pernah dibahas bersama Komisi 10 oleh Kemendikbud. Anda pasti mengikutinya begitu kan Mas Saiful, karena Anda Ya. ketua komisinya. Tapi Anda ingin mengatakan ini ada perbedaan-perbedaan dari yang disampaikan dengan yang dilaksanakan, begitu? Betul, ada perubahan-perubahan yang jauh sekali. Salah yang perlu satunya. dijelaskan lagi ke Komisi 10 DPR RI. Oh, mengapa kemudian itu terjadi? Bisa sedikit sebelum kita jeda dan nanti lanjut di bagian kedua. Dalam preskonnya Muhammadiyah mengatakan ada perusahaan yang seharusnya ini semacam seperti CSR begitu, tapi kemudian terlibat di dalam ini. Walaupun sudah dijawab juga oleh perusahaan tersebut bahwa kami bukan CSR dari perusahaan ini, kami berjalan sendiri menjadi sebuah yayasan. Saya sebut saja karena beberapa memang sudah muncul namanya di pemberitaan, ada Putra Sampurna Foundation, ada Tanoto Foundation begitu. Berkaitan dengan hal inikah yang kemudian fact finding Komisi 10 ini yang kemudian agak berbeda begitu atau seperti apa? Atau Anda bisa menjawab berkaitan dengan masuknya yayasan-yayasan yang sebutlah namanya tersangkut dengan perusahaan tersebut, tapi faktanya sebetulnya seperti apa, Mas Saiful? Nah, ini salah satunya. Salah satunya publik mempertanyakan proses DPR RI. Kenapa dua kelembagaan CSR ini terlibat, sementara skema yang disampaikan ke Komisi 10 hanya satu, yaitu skema pembiayaan dari APBN 100%. Nah, lalu kemudian muncul rilis ada skema tambahan dua, yaitu skema pembiayaan mandiri dan pembiayaan pendampingan. Nah, penambahan skema ini yang harus dijelaskan oleh Kemendikbud. Oke. Karena DPR RI menyetujui anggaran untuk Satu skema. satu skema. Ya. Nah, hal-hal ini yang mungkin nanti akan diperjelas sampai kemudian rincian seperti Mas Nanto mengatakan dari Muhammadiyah supaya seleksinya jelas, organisasinya jelas, programnya insya Allah juga nanti akan jelas ke tengah masyarakat. Kita jeda dulu Mas Saiful, Mas Nanto, kita akan bahas kemudian setelah ini harapan bahwa Muhammadiyah, NU terlibat dalam setiap program pendidikan ini seperti apa berkaitan. Agak menjadi PR memang bagi Komisi 10, tapi kita berharap pada Mas Saiful Huda dan teman-teman. Tetap bersama kami untuk mengikuti perkembangannya.